Demikian dakwah Ahlus Sunnah. Apa yang ngebedain dakwah seorang Ahlus Sunnah? Berasa kalau dia mengajarnya di situ mulut, warnanya di situ kental. Di keterangannya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata kepada nabinya Muhammad dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakanlah, yakni katakanlah wahai Muhammad, lihaula al-musyrikin, kepada mereka, kepada para kaum musyrikin tersebut, alladzina abadu ghairallah, yang dimana mereka menyembah hal lain selain Allah, wa harramu ma razaqahumullah, di mana mereka banyak mengharamkan apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari rizki-rizkinya. Ta'alau, kemarilah kalian, ay halummu, kemarilah, wa aqbilu, sambutlah seruan, ya. Atlu ma harrama rabbukum alaikum, firman Allah Subhanahu wa taala, aku bacakan kepada kalian apa yang Rabb kalian haramkan ke atas kalian. Ay aqussu alaikum, maknanya mari aku uraikan bagi kalian, aku ceritakan kepada kalian. Ma harrama rabbukum alaikum haqqan la taharruban, apa yang benar-benar memang diharamkan oleh Rabb kalian, ya, sebenarnya, la takharrudan wala dhannan, bukan hanya dugaan-dugaan, yakni sebagaimana kalian menghalalkan dan mengharamkan sesuatu hanya dengan dugaan-dugaan. Ini beneran yang memang Rabb kalian haramkan kepada kalian, begitu maksudnya. Bal wahyan, bahkan ini wahyu, ya, minhu, dari Allah Subhanahu wa taala, wa amran min indih, dan merupakan perintah darinya. Alla tusyriku bihi syai'a, agar jangan kalian mempersekutukan Allah dengan satu hal pun. Wa ka'anna fil kalam mahdhuf dalla alaihi siyaq taqdiruhu wasaqum alla tusyriku bihi syai'a. Ya. Yang pertama, seolah-olah Allah berkata, apabila dilihat dari rangkaian katanya, Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada kalian agar jangan kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan satu hal pun. Walihada qala fi akhiril ayah dzalikum wasaqum bih. Ya. Qultu, aku berkata, yakni Syekh Abdurrahman Asy-Syarih yang mensyarah Fathul Majid ini rahimahullah, harrama alaikum ma wasaqum bitarkih minal isyraq bih. Di sini maknanya adalah Allah haramkan ke atas kalian apa-apa yang Allah wasiatkan kepada kalian untuk meninggalkannya. No. Allah haramkan kepada kalian, okay, apa-apa yang Allah wasiatkan kepada kalian untuk meninggalkannya. Tuh. Wasiat dari Allah untuk meninggalkan sesuatu itu artinya keharaman dari Allah Subhanahu wa taala. Eta. Ya. Minal isyraq bi, di antaranya adalah yang paling utama tentunya mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa fil Mughni Ibnu Hisham fi qoulihi ta'ala, dan di dalam riwayat Ibnu Hisham dalam firman Allah Subhanahu wa taala, alla tusyriku bihi syai'a, sab'atu aqwal. Tafsiran para ulama, para salaf yang diriwayatkan tentang agar jangan kalian mempersekutukan Allah dengan satu hal pun, itu ada tujuh bentuk penafsiran. Ahsanuha, tapi yang paling ajib, yang paling utama memang, alladzi dzakarahu Ibnu Katsir, adalah tafsiran yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ini, yakni di mana Allah wasiatkan kepada kalian agar jangan kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yali bayyana lakum dzalik li alla tusyriku. Ya. Dan kemudian dijelaskan selanjutnya di mana di sini Allah menjelaskan kepada kalian hal tersebut agar supaya kalian tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, ya. Fa hudhifatil jumlah min ihdahuma wa hiya wasaqum, wa hudhifal jar wa ma qablahu minal ukhra. Kaidah-kaidah bahasa yang kita bisa lewat, ya. Walihada idza su'ilu amma yaqulu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, poinnya di sini sebenarnya di bab pembahasan kita. Tidakkah kita lihat dari 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang dibilang al-awamir al-'asharah ini, ya, atau al-wasaya al-'asharah, 10 commandments, ya. Yang paling pertama adalah penegasan untuk agar jangan kalian mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, yakni di mana Allah mewasiatkan kalian untuk meninggalkan sesuatu. Artinya apa? Allah mengharamkan kepada kalian hal tersebut, gitu. Dan al-amru bi syai'i nahyun 'an diddih. Wan nahyu 'an syai'i
amrun bididdih. Itu kaidah. Larangan terhadap sesuatu artinya adalah perintah sebaliknya. Perintah kepada sesuatu adalah larangan untuk sebaliknya. Ketika yang menjadi poin di sini adalah larangan untuk mempersekutukan Allah, berarti itu perintah. Perintah apa? Bertauhid. No. Itu maksud dari penempatan ayat ini di dalam pembahasan bab ini. Ya. Itu di mana itu adalah poin inti dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Lihat Syekh Abdurrahman rahimahullah melanjutkan. Lihada idza su'ilu amma yaqulu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari situ para kaum musyrikin kalau ketemu kaum-kaum lain, ketemu Roman, ketemu Persian, ketemu orang-orang Romawi, ketemu orang Persia, ketika mereka ditanya, kaum musyrikin ditanya nih, oleh orang Romawi, orang Persia, emang nabi yang ada pada kalian itu yang ngaku nabi, apa sih yang diserukan olehnya? Tuh. Kaum musyrikin sendiri tahu inti apa yang diserukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ngeblank. Apakah Rasul tersebut yang ada pada kalian mengajak kalian untuk memilih suara yang ono, jangan pilih yang ono? Kayak sebagian yang pakai nama Islam untuk di panggung politik ini. Apa Rasul menyerukan pada kalian untuk bikin khilafah? Clear, dakwah Rasul bahkan musuh tahu. Inti dakwahnya apa tahu? Clear, nggak buram. Nggak buram. Apa Rasul menyeru kalian untuk apa? Untuk mengangkatnya menjadi raja, menjadi khalifah dan lain-lain, atau menyerukan untuk pembentukan kerajaan atau khilafah? Nggak. Siapa emang? Iya kan? Clear, bahkan musuh tahu itu. Lihada idza su'ilu, that's why, ya, kalau mereka kaum musyrikin ditanya, amma yaqulu lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang Rasul serukan kepada mereka, qalu, maka kaum musyrikin sendiri akan menjawab, yaqul u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul tersebut Muhammad yang mengaku Rasul di antara kami itu, mereka iya bersama para pengikutnya menyeru kita untuk hanya menjadikan Allah satu-satunya sesembahan dan tidak mempersekutukannya dengan satu hal pun. Tuh clear gak dakwahnya? Demikian dakwah Ahlus Sunnah. Apa yang ngebedain dakwah seorang Ahlus Sunnah? Berasa kalau dia mengajarnya di situ mulut, warnanya di situ kental. Iya kan? Warnanya kental. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan ya dengan satu hal pun. Watruku ma yaqulu aba'ukum, dan tinggalkanlah apa yang diajarkan oleh kakek nenek moyang kalian. Ya, karena kesyirikan yang mereka bawa adalah nilai turun-temurun yang ada pada mereka yang diwariskan dari kakek nenek moyang mereka. Kama qala Abu Sufyan li Herakal. Demikian jawaban Abu Sufyan kepada Heraklius di dalam hadis yang panjang ketika kaum muslimin pada ketika kaum musyrikin ini bertemu dengan Heraklius dari Roma di Syam, dan kemudian Heraklius ini telah mendengar bahwasanya telah muncul nabi akhir zaman dengan pengetahuan yang ada padanya, dan kemudian orang-orang kaum musyrikin ini yang berdagang ke Syam pada saat itu dipanggil dan kemudian diajak diskusi oleh oleh Heraklius. Dia bertanya-tanya tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang hadisnya panjang, oke? Nah, di antara apa yang ditanyakan adalah itu apa yang diserukan pada kalian oleh orang yaz'am annahu nabi, yang mengaku bahwasanya dia nabi itu, oke? Nah, jawaban kaum musyrikin clear, iya, dia menyeru kita untuk mengibadahi Allah saja dan tinggalkan sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan apa yang diajarkan oleh kakek nenek moyang kalian. Iya kan? Wa hadza huwa alladhi fahimahu Abu Sufyan wa ghairuh. Demikian yang difahami oleh Abu Sufyan dan lain-lain dari barisan kaum musyrikin pada saat itu dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, qulu la ilaha illallah tuflihu. Rasul senantiasa berkata kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kau akan selamat, kau akan jaya. Ya?